Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Nah, untuk melengkapi menu buka puasa kita, kali ini saya akan buat pastel kari. Ini sayur, semoga bermanfaat ya. Dan ini adonannya stok frozen. Oke, disimak aja videonya sampai selesai. Nah, untuk langkah pertama saya akan tumis 1 buah bawang bombay dan 2 siung bawang putih. Tumis sampai warnanya kecoklatan, sampai harum. Oke, setelah warnanya kecoklatan, masukkan irisan wortel dan juga kentang. Ini saya tidak pakai banyak-banyak, hanya 2 buah kentang ukuran sedang dan 4 wortel ukuran sedang ya. Masukkan bumbu kari powder, garam, mecin, lada dan juga sedikit gula. Nah, ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, selanjutnya tambahkan sedikit air supaya kentang dan wortelnya ini matang. Nah, kalau sudah mendidih, masukkan daun kari supaya rasanya itu lebih berasa karinya gitu ya. Aduk-aduk sampai matang. Dan ini saya menambahkan lagi sedikit gula pasir. Jadi dites rasa ya teman-teman, kalau kurang apa boleh ditambahkan lagi ya. Nah, ini saya menambahkan 2 butir telur. Ini opsional ya, mau pakai telur boleh, tidak juga tidak masalah. Atau teman-teman mau dipakaikan ayam atau daging, itu bebas ya. Kali ini saya buatnya itu tanpa ayam, tanpa daging. Oke, setelah ini airnya udah surut ya, tambahkan irisan daun bawang. Aduk-aduk sampai merata. Oke, ini kita sisihkan, pindahkan ke wadah lain. Oke, selanjutnya untuk adonan frozennya ini sudah saya diamkan di suhu ruang ya. Sudah tidak beku lagi ya, dan ini siap untuk kita gunakan, dan ini posisinya tuh masih dingin ya. Nah, ini yang waktu itu saya simpan di freezer untuk adonannya. Mungkin videonya teman-teman bisa cek video saya sebelumnya ya, untuk resepnya dan juga cara pembuatannya ya. Oke, ini selanjutnya kita lebarkan gunakan rolling pin. Nah, di sini seperti biasa saya punya potongan paralon, ini bersih ya teman-teman. Jadi saya manfaatkan untuk ini ya, untuk melebarkan adonan. Selanjutnya diisi aja sesuai selera. Kemudian ini ditekan-tekan ya supaya rapat terkunci ya, supaya nantinya ketika digoreng itu tidak bocor. Nah, kemudian kita akan pilin bagian pinggirannya atau kita akan kunci rapat ya. Nah, caranya mudah banget. Nah, tinggal dilipat-lipat aja seperti ini ya. Untuk resepnya teman-teman silahkan cek video saya sebelumnya, atau bisa juga lihat kolom deskripsi, bisa klik ya untuk resepnya ya, ada linknya ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini ya kira-kira. Ini tidak terlalu besar ya. Oke, lakukan saja semuanya sampai selesai. Adonan ini saya simpan kurang lebih 2 minggu ya teman-teman di freezer. Jadi masih aman ya teman-teman. Jadi kapan saja kita mau tinggal keluarkan, tinggal dibuat saja. Nah, ini sudah selesai, dan ini tidak akan saya goreng dulu setengah matang untuk stok frozen saya. Tetapi di sini saya akan simpan ke dalam freezer. Nah, dalam keadaan mentah seperti ini sudah di frozen ya teman-teman. Jadi ini sudah kondisinya tuh sudah beku. Nah, kalau sudah beku seperti ini, kalau teman-teman mau menghemat tempat ya, jadi bisa ditumpuk juga di wadah lain, nanti tidak akan lengket ya karena sudah beku. Oke, ini saya akan goreng beberapa biji. Gorengnya tuh di api kecil saja ya teman-teman. Ini kondisi masih dalam keadaan beku ya. Jadi gorengnya itu di api yang paling kecil supaya matang merata sampai ke bagian dalam ya. Karena ini pastelnya itu tidak saya goreng setengah matang. Jadi kalau kita tunggu sampai lumer, sampai suhu ruang banget, khawatirnya nanti malah lengket gitu ya. Jadi gorengnya itu harus dalam keadaan beku teman-teman. Nah, ini bisa lihat ya hasilnya. Ini rasanya tuh beneran juara banget, enak banget ya. Walaupun ini tanpa ayam, tanpa daging, hanya pakai telur saja ya. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.